Berjumpa lagi dengan saya Melia dalam acara Podcast Bawaslu Jakarta Barat. Tidak terasa pada kali ini podcast sudah masuk ke episode 17. Luar biasa sekali ya. Semangat, antusiasme selalu kita tunggu-tunggu dari para subscriber Humas Bawaslu Jakarta Barat nih. Kebetulan pada hari ini tentunya kita menghadirkan narasumber yang keren dan luar biasa aktif nih di dunia kepemiluan. Beliau merupakan salah satu penyelenggara pemilu di wilayah Jakarta Barat. Assalamualaikum Pak Nofri. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertama kalinya Pak Nofri mampir ke podcast Bawaslu Jakarta Barat ya Pak ya? Betul, baru pertama itu. Gimana Pak perasaannya Pak di sini Pak? Ya kalau kita kan antara KPU dan Bawaslu itu kan partner ya. Iya benar. Kebetulan kita juga berteman dan bersahabat juga. Jadi seperti rumah sendiri juga kita kalau datang ke sini. Udah enak lah ya? Ya Pak? udah nyaman lah ibaratnya. Iya. Tapi tiba-tiba ditodong untuk podcast, wah kayak terus. Iya, awal ini sebenarnya podcastnya dadakan ya Iya. sama Bawaslu. Cuma karena Pak Nofri ini alhamdulillah selalu punya waktu untuk Bawaslu Jakarta Barat, untuk sahabat-sahabat Bawaslu, jadi selalu ada gitu ya. Sedikit ya Pak ya, mungkin kita bisa sharing-sharing santai sejenak. Bagaimana sih awal mula latar belakang Pak Nofri bisa terjun di dunia pemilu? Oh. Awalnya mungkin saya dulu tertarik di pemantauan, dulu sempat jadi pemantau di DPR waktu pemilu 2004 ya waktu itu ya. Iya benar, 2004 ya, terus pilkada 2012, tapi dari waktu itu dari P3ES gitu kalau nggak salah itu ya, dari pemantauan. Kebetulan teman-teman kita juga banyak terlibat di JPPR, ada di KIP, ya kita berkawan dengan teman-teman para pemantau pemilu. Ya, tapi berjalan dengan waktu setelah saya lulus kuliah, lulus saya fakultas hukum, saya akhirnya terjun ke dunia pengacara. Beberapa lama dari 2010 sampai 2018 lah ya, ketika saya masih pengacara, ketika saya ada apa ya, melihat momen kayaknya terjun lagi ke kepemiluan ini, kayak tertarik lagi gitu kayaknya. Dinamis sekali ya ibaratnya di kepemiluan ini ya. Saya mencoba ikut seleksi 2018 itu, alhamdulillah saya masuk. Pulang juga pakaian, saya mau pakai nabis ibaratnya gitu. Kita harus memantau ke setiap wilayah. Peraturan di KPU kita nggak boleh double job ibaratnya gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan cuti dan saya fokus di KPU. Wah luar biasa banget, berarti awalnya tuh menjadi seorang pemantau pemilu ya Pak Ya, ya? betul. Melihat bagaimana sih proses pemilu itu berjalan, Ya. kemudian melakukan semacam diskusi, kajian Ya. gitu ya Pak ya biasanya Betul. Pak. Kebetulan saya juga beberapa kali sempat menjadi relawan dari pemantau pemilu Pak. Oh. Gitu. Jadi saya sedikit banyak paham lah apa yang dikerjakan. Ya. Terutama- Nikmat lah ibaratnya. Iya nikmat, terutama ngawin. mahasiswa idealisme tinggi ya Pak. Itu salah Waktu satunya. zaman kuliah. Iya baik. Berarti sudah pengalaman sekali ya saat Bawaslu Pak Nofri ini. Tidak salah kalau beliau memang dipilih menjadi salah satu penyelenggara pemilu di Jakarta Barat. Nah, sedikit nih Pak, mungkin di KPU Jakarta Barat kan Bapak membidangi divisi hukum ya. Ya, saya di divisi hukum KPU Kota Jakarta Barat. Bisa diceritakan nggak Pak apa saja sih yang dilakukan oleh divisi hukum KPU Jakarta Barat, terutama nantinya untuk menghadapi tantangan pemilu serentak dan juga pilkada di 2024 ya Pak? Ya, kalau di divisi hukumnya untuk di KPU Jakarta Barat sendiri ya, kita mencoba membenahi arsip-arsip dulu, dokumentasi hukum kita semuanya kita beresin, kita tata lagi dari dokumen lama ataupun yang terbaru kita susun, dan kita secara digitalisasi juga kita simpan supaya arsipnya tetap antara fisik dan digitalnya ada. Semua kita persiapan untuk menjaga hal-hal yang mungkin saja terjadi ketika ada sengketa. Jadi kita sudah siap bahan-bahan apa yang harus kita berikan ketika ada sengketa itu sendiri. Jadi kita benar-benar dari pemilu kemarin kita sudah arsipkan semua data-data yang ada di KPU Jakarta, baik dari data pemilih, hasil-hasil daripada di TPS-TPS itu
dari kelurahan, kecamatan semua kita inventarisir semua agar tertata rapi, jangan sampai tercecer data-data yang ada. Kembali data-data pemilu itu sangat penting dan sampai ada rentang waktunya sendiri ya Pak ya? Iya, untuk itu berlakunya. Jadi jangan sampai ketika ada gugatan atau ada sengketa di baik di Bawaslu, di Petun atau di MK, kita kebingungan mencari data bukti-bukti untuk kita sampaikan nanti ketika ada permasalahan hukum. Jadi kita harus benar-benar prepare dari jauh-jauh hari itu aja. Wah, luar biasa sekali. Berarti bukan hanya prepare dari segi intelektualitas, kapabilitas, tapi juga dari segi administrasi sangat diperlukan ya Pak ya. Betul sekali, karena ya sumber-sumber data informasi itulah yang paling vital kita sebagai penyelenggara. Kalau kita tidak punya bukti-bukti fisiknya atau apalagi mungkin digitalnya, ya kita tidak bisa menjadi untuk bahan pertimbangan ketika ada gugatan atau bukti-bukti untuk disampaikan nantinya. Baik, sebenarnya landasan hukum itu penting ya Pak, ya Pak bagi penyelenggara pemilu Ya, untuk bekerja. betul sekali. Kalau tidak ada landasan, bukan hanya penyelenggara, setiap semua instansi harus ada landasan hukum ketika bekerja. Ya termasuk kita di KPU dan di Bawaslu, kita punya aturan-aturan yang mengikat. Ketika kita bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, kita nggak bisa menentukan atau mengeluarkan kebijakan sendiri. Kita sudah ada aturan yang mengikat untuk melangkah ke depannya. Iya, baik. Supaya tidak salah ya Pak dalam Betul langkah sekali. tidak keluar koridor gitu ya. Iya. Baik, mungkin selama menjadi penyelenggara pemilu khususnya KPU nih Pak di wilayah Jakarta Barat, ada tidak pengalaman yang paling berkesan bagi Pak Nofri? Bisa dijelaskan mungkin kepada sahabat-sahabat? Ya kalau pengalaman yang berkesan selama menjadi penyelenggara ya umumnya semua berkesan ya. Tapi ya paling berkesan ya mungkin ketika dari kita mulai mau memasuki hari-hari itu yang ibaratnya kita jadi dokter ibaratnya ya, mondok di kantor, Iya benar. nggak pulang-pulang gitu kadang-kadang. Kalaupun pulang cuma ganti pakaian misalnya pakaian habis ibaratnya ya itu. Kita harus memantau ke setiap wilayah, kita pastikan semua para penyelenggara di bawah itu bekerja sesuai dengan koridor dan tidak keluar dari jalur aturan. Semua persiapan baik logistik, baik SDM-nya sudah siap untuk melaksanakan pemilu. Ya kita kelilingnya itu ya sangat-sangat berkesan lah. Kita bertemu banyak orang, bertemu banyak dari baik organisasi, baik partai politik, dari berbagai macam karakter manusia kita ketemu, ya itulah paling berkesan lah. Ya itu mungkin salah satu yang membuat Pak Nofri itu termotivasi kembali untuk terjun di dunia pemilu ya Pak, yang tadi di awal Bapak sebutkan bahwa aduh kayak dinamis nih Ya, pemilu itu ini sangat dinamis pokoknya di pemiluan itu. Iya. Baik, menjadi seorang penyelenggara pemilu juga nggak bisa yang terlalu kaku ya Pak ya. Wah, nggak bisa. Kita harus bisa fleksibel karena kita bertemu dengan banyak orang dan banyak isi kepala, kepentingan dan itu ya yang kita harus bisa menyikapi dengan baik kayak gitu. Luar biasa mentalitasnya ya Pak ya. Baik Pak, kalau tadi Bapak juga bilang nih, oh nanti kalau udah mau pemilu kita akan jadi dokter, mondok di kantor. Nah, biasanya seperti itu ya Pak ya, apakah sampai nggak pulang-pulang terus ya Pak? Iya. Nah bagaimana sih nih Pak, respon dari keluarga, dukungan dari keluarga melihat ritme kerja Bapak yang memang berbeda mungkin dibanding dengan orang-orang pada umumnya ya. Kalau kerja biasa kan pulang sore udah pulang, teman kita kan nggak pulang-pulang gitu kalau mau pemilu. Gimana tuh? Ya alhamdulillah ya kalau dari keluarga sendiri, istri mendukung karena ya kita dari awal kita udah mengikuti seleksi kita udah kita udah kasih tahu bahwa nanti setelah misalkan saya diterima sebagai anggota KPU bahwa aturan kerjanya seperti ini, kita bekerja sepenuh waktu. Jadi nggak ada batasan waktu yang seperti orang kerja kantoran gitu, pagi jam 7 pulang jam 5. Kalau kita nggak bisa ditentukan itu. Kadang-kadang kita lagi tengah malam baru mau tidur punya telepon atau WA di grup rapat. Nah itu kan
kita nggak bisa pastikan ya. Iya. Kita harus bisa menjelaskan dengan baik pada keluarga. Ya, paling anak lah, mau kemana paling ya, Iya, wajar iya, namanya wajar anak anak. gitu kan. Ya, itu aja yang penting kita bisa memposisikan diri kita aja antara membagi waktu dengan keluarga dan pada pekerjaan kita. Yang penting dedikasi kita ya Iya, Pak, betul. mengabdi untuk negara. Insya Allah nanti keluarga juga mengerti ya Pak. Pasti. Nah sahabat Bawaslu, sebelum menjadi seorang penyelenggara pemilu harus punya mentalitas seperti itu, harus punya semangat untuk mengabdi pada negara. Jadi meskipun kita mengeluarkan banyak waktu, tenaga untuk negara, kita tidak menyerah gitu ya Pak ya, Iya, tetap betul. semangat. Ya, Baik. mental benar-benar harus teruji Diasah. lah ya. Baik Pak, mungkin terakhir nih ya Pak, kesan dan pesan dari Pak Nofri untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang ingin bergabung menjadi penyelenggara pemilu, baik yang ad hoc ya Pak, maupun sebagai mungkin nanti pemantau pemilu seperti Bapak, silakan Pak. Ya, mungkin pesan dan kesan apa ya? Ya, kita itu sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia itu kita harus peduli terhadap kepemiluan itu sendiri. Kita jangan sampai antipati, apalagi masa bodoh ibaratnya gitu kan. Kita harus bisa menjadi bagian daripada demokrasi ini sendiri. Kita ya, jangan kita bisa masuk dalam sistem seperti jadi pengawas pemilu atau jadi PPK, PPS untuk di KPU, di Bawaslu jadi Panwas, jadi PPL itu kita mencoba aktif. Insya Allah nikmat lah pokoknya. Enjoy kita kerja kalau emang kita bisa menikmati suatu pekerjaan di penyelenggara itu asik lah pokoknya karena kita bertemu banyak orang yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya. Pokoknya banyak teman akhirnya nanti kita banyak saudara dari berbagai jenis masyarakat yang ada di khususnya KPU di Jakarta Barat ini. Gitu. Ya kita pokoknya selagi kita bisa mendedikasikan diri kita pada negara dan masyarakat, kenapa enggak kita yang jadilah orang yang bermanfaat gitu aja intinya. Jadi sebagai manusia itu manusia yang bermanfaat ya. Seenggaknya kita bisa menjadi manusia bermanfaat ketika kita peduli terhadap lingkungan dan khususnya pada demokrasi di Indonesia, khususnya di Jakarta Barat itu aja. Wah luar biasa sekali pesan dari Pak Nofri ya. Kita diminta untuk menjadi manusia yang bermanfaat, apalagi ini generasi muda ya Pak, yang bisa Generasi mengakses milenial YouTube ini kan pokoknya segala Iya. mudah akses sekarang udah gampang gitu Iya ibaratnya. benar. Dalam mencari informasi tinggal sentuh handphone, Nah, keluar semua kan tinggal Pak. kita cari informasi apa kebutuhan kita ya tinggal ya di tangan ibaratnya Iya, gitu benar. enggak kayak Jadi dulu tidak gitu. ada alasan untuk tidak Nah, bisa dan iya, tidak mau betul. ya Pak ya. Belajar dimanapun tempatnya kita bisa belajar. Iya baik Pak. Mungkin itu saja ya Pak sesi podcast kita. Mungkin Siap. nanti di lain waktu bisa kita Siap. lanjutkan kembali. Oke. Sahabat Bawaslu yang ingin berkunjung ke kantor KPU Jakarta Barat boleh juga ya Pak Oh, ya. terbuka ya di situ Di kan KPU Jakarta Barat ada perpustakaannya juga ya Pak ya. rumah pintar pemilu namanya Oh, kalau rumah pintar Jakarta Barat. pemilu. Ya, jadi kita bisa melihat arsip-arsip digital dari produk-produk dari produk hukum baik hasil pemilu yang lalu kita buka di komputer. Di situ juga ada semacam mading gitu, kita bisa lihat proses-proses ya pemilu sebelum-sebelumnya gitu. Penasaran banget nih pasti sahabat Bawaslu. Nah, Tinggal kalau datang, iya, gitu. tinggal datang, sebut saja ini saya. Ya, dari mana gitu? Kayaknya tinggal sebut saja nama Pak Nofri, langsung boleh masuk kayak gitu ya Pak ya. bisa Iya, gitu. baik sahabat Bawaslu, sekian podcast dari kami. Semoga bermanfaat sesi sharing dari Pak Nofri. Semoga menjadi motivasi juga untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi pada podcast-podcast selanjutnya. Saya Mas Rampo mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.